Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita datang bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Di awal bulan Juli ini, kita terus merasakan pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan bagi setiap kita. Jemaat dijemput berdiri, bersama-sama kita menaikkan pujian. KPPK nomor 26, Mulia bagi Allah. Nats yang akan menuntun kita dalam kebaktian hari ini bahkan sepanjang minggu ke depan. Firman Tuhan dalam Kolose pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-20. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, membawa seluruh kehidupan kita sebagai penyembahan. Dan biarlah ketika kita datang kepada Tuhan, kita mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kita masuk di dalam doa teduh.
ibadah perjamuan kudus pada pagi hari ini kami mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal boleh menyertai dan memberkati ibadah kita sekalian dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Haleluya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita mengucap syukur karena lewat Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal telah datang ke dalam dunia, kita diberikan kehidupan yang kekal, dan ada sukacita yang melimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyikan pujian KPPK nomor 45, Ku Bernyanyi Puji Yesus. Jemaat dijemput bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan 10 hukum Tuhan bersama-sama. Kita mulai. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari bersama kita masuk dalam doa syafaat. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk berkat dan anugerah-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. 1 minggu dapat kami lalui, bahkan pada minggu ini kami masuk pada minggu pertama di bulan Juli. Kami telah merasakan tuntunan dan penyertaan Tuhan selama 1 bulan. Di masa-masa pandemi, masa-masa yang sulit kami hadapi, kami telah dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Hari ini kami diperhadapkan dengan 10 hukum Tuhan. Kami benar-benar menyadari bahwa kami adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang lemah, yang sering kali tidak dapat mencapai apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidup kami. Oleh karena itu kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Tuhan menyelidiki hati kami dan kami mau datang dengan tulus mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Terlebih khusus pagi hari ini, kami mempersiapkan diri kami untuk mengikuti perjamuan kudus.
Tuhan, Engkau sucikan dan kuduskan setiap kami. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan usia pada minggu ini. Kami mau berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu untuk anak Alicia Juliana Ante. Tuhan memberkati dan menolong di tengah-tengah ketambahan usia. Tuhan beri pertumbuhan, beri kesehatan, kekuatan, beri masa depan yang indah. Jemaat-jemaat Tuhan di tengah-tengah kehidupan pribadi dan keluarga, dalam usaha dan pekerjaan Tuhan memberkati. Jemaat-jemaat Tuhan dalam usia lanjut, mari Engkau berikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka. Masa depan kami, anak-anak kami di dalam studi mereka masing-masing, Tuhan memberkati. Bahkan kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang ada di bulan Juli, bahkan di tahun ini, Tuhan campur tangan dan berkati agar pelayanan yang ada di GKI Gorontalo ini berjalan dengan baik. Berkati pemerintahan kami yang ada di Indonesia ini. Berkati pemerintah yang ada di daerah-daerah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok di negeri ini. Tuhan beri hikmat bijaksana bagi semua mereka yang menjabat dalam posisi pemerintahan untuk dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Melalui pergumulan pandemi COVID-19, kami berserah sepenuhnya kepadamu. Berkati agar semua dapat teratasi dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa, Engkau berkati setiap orang-orang percaya dalam panggilan kami ketika kami masih ada di dunia ini, sehingga kami dapat menjadi berkat, menjadi saksi Kristus, sebagaimana para rasul-rasul ketika mereka menerima Roh Kudus dengan kekuatan, dengan hikmat yang Tuhan beri, mereka boleh menjadi saksi dimanapun mereka berada dan memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Tuhan. Biar lewat usaha pekerjaan, lewat setiap aktivitas kami, hari-hari yang kami lalui, kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mengucap syukur, kami berserah sepenuhnya kepadamu. Jika ada jemaat-jemaat yang saat ini berada dalam pergumulan, Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan. Engkau yang akan menghibur dan memberkati, agar kami tetap di dalam panggilan kami sebagai umat Tuhan menjadi saksi meskipun di dalam pergumulan. Ini doa dan seruan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Demikian jemaat dijemput berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri, hormat diberi. Jemaat disilakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian. Ku temukan di dalam
Saat ini saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita di dalam ibadah. Firman Tuhan terdapat di dalam Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-23. Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-23, firman Tuhan. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi kita mendengarkan satu persembahan pujian. Ku datang merangkul salibmu, aku berseru di hadapanmu, ku bersujud di bawah kakimu. Di dalam dunia ini sungguh banyak rintangan,
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita persiapkan persembahan syukur kita, persembahan khusus untuk mendukung program pelayanan gereja, persembahan persepuluhan. Kita bawa semuanya dengan sukacita. Kita naikkan pujian KPPK nomor 49, Ku bersyukur Ia tebusku. Bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun. Air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Ku bersyukur Ia dengarku meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Ku bersyukur ya dengarku meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerah yang melimpah. Meski susah atau duka, Ia beriku penghiburan. Rahmat-Nya selalu sertaku, kasih-Nya iringiku. Mari kita berdoa. Pagi hari ini dengan penuh kerendahan hati dan sukacita, kami membawa persembahan syukur kami, persembahan persepuluhan, persembahan khusus untuk mendukung pelayanan gereja. Tuhan memberkati apa yang telah kami berikan. Dan kami berdoa biarlah Tuhan memberi hikmat bijaksana kepada kami, agar kami dapat mengelola dengan baik setiap berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mengucap syukur membawa persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, Kala ku hidup bagimu. Yesus, Engkau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
Mari kita sama-sama satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami mengucap syukur saat ini buat waktu yang Engkau berikan bagi kami. Dan biarkan kami memiliki hati seorang murid yang mau belajar, agar kami dibentuk, diarahkan, dituntun berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya kuasa Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami, mengurapi, menolong, menyingkapkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami pertaruhkan waktu ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saat ini di dalam surat Kolose pasal yang pertama, ayatnya yang ke-20 sampai yang ke-22. Firman Tuhan yang melandasi kita dalam perenungan saat ini di dalam kitab Kolose pasal 1, ayatnya yang ke-20 sampai yang ke-22. Ayatnya yang ke-15 di sana menjelaskan begitu baik Bapak Ibu Saudara bahwa Kristus adalah gambar Allah. Jadi jika seseorang mau mengetahui, jika seseorang mau mendalami, jika seseorang mau mengerti siapa Allah, maka seharusnya dia harus mengerti siapa Kristus dulu. Karena Kristus adalah gambaran Allah. Kristus adalah kehadiran Allah. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, bahwa Kristus itu sebenarnya adalah Allah sendiri. Sehingga jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang masih meragukan Allah, yang masih meragukan kehadiran Allah, maka sesungguhnya saudara perlu kembali mengintrospeksi diri, mengintrospeksi iman kita, kembali kepada firman Tuhan. Bahwa Kristus itu adalah gambaran yang sempurna di mana Allah itu hadir melalui pribadi Kristus. Lalu kemudian ayat yang ke-16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Karena di dalam Yesuslah maka segala sesuatu ada. Kalau saudara perhatikan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Kata firman itu huruf besar, ya, artinya pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, segala sesuatu itu ada di dalam Yesus Kristus. Kemudian ayat yang ke-17 dikatakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ini memperjelas bagi setiap kita bahwa Kristus itu tidak bisa diragukan lagi bahwa Dia benar-benar Allah. Gak mungkin manusia jadi Allah, tapi yang mungkin adalah Allah yang jadi manusia. Dan kemanusiaan Allah itu adalah Kristus. Manusia Allah itu adalah Kristus yang mau mengambil rupa jadi seorang manusia, sehingga membatasi dirinya, mengosongkan dirinya untuk manusia yang berdosa. Ayatnya yang ke-19 dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara, ini semakin membawa kita untuk mendalami, semakin membawa kita untuk mengerti, memahami bahwa segala sesuatu di dalam Dia, segala sesuatu dari Dia, segala sesuatu itu bersumber dari Dia. Siapa itu? Kristus. Makanya kenapa sampai Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai di sorga kecuali Aku. Lalu kemudian Yesus menambahkan, jika tanpa Aku kamu tidak bisa hidup. Tanpa Aku kamu bisa tersesat, kamu diombang-ambingkan. Sehingga dengan kehadiran Kristus di dalam dunia ini, satu hal yang Dia bawa, yaitu perdamaian. Jadi Kristus datang mau mendamaikan kita orang yang berdosa kepada Allah Pencipta. Kita yang seharusnya menjadi musuh Allah, ya, kalau saudara perhatikan di sana, yang seharusnya dulunya kita menjadi musuh Allah, tetapi dengan kehadiran Kristus, dengan kematian Kristus,
kita diperdamaikan. Yang tadinya musuh sekarang menjadi sahabat. Makanya ada pujian yang selalu kita ingat. Ada satu sobatku yang setia. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, yang dulunya kita menjadi musuh Allah, sekarang kita menjadi sahabat, kita menjadi teman, kita menjadi rekan, kita menjadi warganya Allah. Makanya nggak heran Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang Kristen ya, yang kemudian hanya karena persoalan, hanya karena pergumulan sedikit, begitu cepatnya untuk mengatakan Tuhan tidak ada, begitu cepatnya mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Ada begitu banyak orang Kristen yang kemudian mengungkapkan kata-kata, memiliki pemahaman yang begitu keliru. Padahal kalau kita perhatikan, menyelidiki firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahwa di dalam Kristus itu kepenuhan Allah itu terjadi, bahwa segala sesuatu terjadi, segala sesuatu ada karena di dalam Kristus itu diciptakan. Maka di ayatnya yang ke-20 Bapak Ibu Saudara, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Apa jadinya jika Kristus tidak mati? Apa jadinya jika salib tidak ada? Apa jadinya hidup Anda dan saya jika kematian Kristus itu tidak ada? Makanya salah satu buku yang dikarang oleh John Piper, saudara, tentang 50 alasan mengapa Kristus mati di kayu salib. Salah satunya adalah Kristus itu menjadi jembatan bagi hidup manusia yang berdosa, siapapun dia. Yang namanya manusia itu menjadi jembatan, yaitu pribadi Kristus yang mampu untuk menjembatani manusia untuk bisa naik ke sorga. Nah, perenungan kita hari ini adalah misi Allah itu dimulai di dalam Yesus Kristus. Misi Allah dimulai di dalam Yesus Kristus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Keselamatan itu dimulai di dalam Yesus Kristus. Seluruh kehidupan manusia, tujuan hidup manusia, impian manusia, harapan manusia harusnya terarah, tertuju kepada pribadi Kristus. Karena pribadi Kristus adalah misi Allah yang membawa keselamatan bagi manusia berdosa. Makanya Bapak Ibu Saudara kasihlah Tuhan, dari bagian firman Tuhan saat ini, mari kita akan merenungkan apa tujuan Kristus itu harus memperdamaikan manusia berdosa dengan Allah. Ayatnya ya yang ke-22 bagian yang terakhir. Untuk menempatkan kamu kudus. Bapak Ibu Saudara kasihlah Tuhan, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa kita diperdamaikan oleh Allah dengan satu tujuan, untuk memilih, untuk memanggil, untuk menebus kita menjadi umat yang kudus atau kados. Apa artinya kudus? Kata kudus di sini Bapak Ibu Saudara kasihlah Tuhan itu artinya dipisahkan. Kata kudus ini memiliki pengertian itu dikhususkan. Dipisahkan dari yang gelap kepada terang, dipisahkan dari lumpur dosa kepada sebuah kebenaran. Kata dikhususkan di sini, kata kudus di sini itu berbicara tentang segala sesuatu, semua kehidupan manusia itu diperuntukkan hanya untuk Allah. Saya sangat menentang Bapak Ibu Saudara tentang pemahaman hyper grace yang kemudian berkata sekali selamat tetap selamat, jadi biar bikin dosa ya tetap selamat. Saya kira itu pemahaman yang sangat keliru. Sebab Alkitab menjelaskan bahwa ketika Yesus mati itu bukan murahan. Memang gratis tapi bukan murahan Bapak Ibu Saudara. Tidak berarti bahwa ketika Kristus mati di kayu salib menebus dosa kita, ya, menutup pintu neraka bagi setiap kita, kemudian kita mau seenaknya hidup dalam dosa. Tidak.
Ada maksud Tuhan dalam hidup kita ketika Dia memilih memanggil kita dari lumpur dosa, dari pasar dosa, mengangkat kita supaya kehidupan kita itu dikhususkan, hidup kita itu dikorbankan, hidup kita itu menjadi persembahan yang apa? Yang berbau harum di hadapan Allah. Itu tujuan utamanya. Sehingga tidak lagi orang Kristen yang kemudian tidak ada lagi orang Kristen yang kemudian berkata, ya yang paling penting ada pengampunan dari Tuhan. Tiap minggu minta ampun sama Tuhan, tiap minggu minta ampun sama Tuhan. Saya kira terlalu fatal pemahaman itu. Sebab firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita diperdamaikan untuk menjadi umat pilihan yang kudus. Kita ditebus untuk dikhususkan bagi Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara, siapakah di antara Bapak Ibu yang kemudian mau diduakan cintanya? Siapakah di antara generasi muda yang kemudian punya pacar lalu kemudian diduakan cintanya, diduakan hatinya? Saya kira tidak demikian. Saudara pasti cemburu, saudara pasti kecewa, bahkan mungkin marah. Kenapa diduakan cintanya? Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, demikian pun Allah di dalam hidup kita. Dia mau ketika kita diselamatkan dari lumpur dosa, ketika kita diampuni, ketika kita dimerdekakan melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Ada maksud dan tujuan Allah yang mulia supaya kita menjadi umat yang kudus, umat yang mulia, umat yang berkenan, umat yang memuliakan Allah di dalam kehidupan di dunia ini. Sehingga tidak lagi hidup di dalam kurung dosa, tidak lagi hidup di kandang dosa, tetapi hidup di dalam anugerah demi anugerah Tuhan. Maka hendaklah kita bertobat, meninggalkan pemahaman yang lama, memulai hidup yang baru, memulai pemahaman yang baru di dalam Tuhan. Marilah kita hidup seperti Ayub, yang walaupun hartanya habis, anak-anaknya mati dalam sekejap, istrinya mencela dia, tapi Alkitab memberi informasi yang jelas bagi kita bahwa Ayub tidak berbuat dosa, Ayub tidak bercela. Dengan kata lain, dia terus dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dia terus bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dia terus memuji, mengagungkan nama Tuhan. Dia terus mendekati kehidupannya dengan kebenaran Allah, sehingga kehidupannya dipenuhi dengan kehadiran Allah. Maka Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hari ini jika engkau orang Kristen, jika KTP-mu hari ini orang Kristen, tapi kalau engkau tinggalkan imanmu di dalam Kristus, engkau sedang menyangkali apa yang Kristus telah lakukan di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, yang ketiga di sana dicatat bahwa Kristus itu memperdamaikan kita dengan tujuan utamanya supaya kita itu hidup tak bercacat di hadapan Dia. Artinya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, setelah kita diselamatkan, setelah kita ditebus oleh darah Kristus, kita diarahkan, kita dituntun pada sebuah level kehidupan, yaitu kesempurnaan. Memang ada banyak orang berkata, bagaimana kita sempurna sementara kita masih hidup di dalam dunia? Bapak Ibu Saudara, tidak berarti kita hidup di dalam dunia kemudian kita berkata kita tidak mau sempurna seperti Kristus. Bukankah ada pujian berkata, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Artinya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan mau dalam hidup ini ketika kita ditebus, ketika kita diperdamaikan oleh Kristus, maka tujuan utamanya supaya kita jangan bercacat. Artinya supaya kita jangan kembali
kepada kehidupan yang lama, tetapi marilah kita mau melangkah ke depan. Marilah setiap kita untuk meningkatkan iman kita lagi. Marilah kita untuk naik level lagi kepada kesempurnaan Kristus. Kalau saya kasih gambaran seperti kita sedang sekolah, bagi Anda hari ini yang punya anak, mengharapkan anaknya itu naik kelas, bukan? Mengharapkan anaknya itu dapatkan nilai yang baik, mendapatkan prestasi yang baik. Semua orang tua yang punya anak mengharapkan hal-hal yang demikian. Jangankan anak-anak, bagi kita mengharapkan ya hal-hal yang lebih baik. Hari ini kita dapat gaji 5 juta. Harapannya lagi 1 tahun ke depan gajinya 10 juta. Artinya apa? Kita ingin naik level. Nah, dalam kehidupan rohani pun saudara sama. Tuhan mau dalam hidup kita tidak lagi hidup di dalam lumpur dosa, tidak lagi hidup di dalam kandang dosa, tetapi kita hidup di dalam area yang baru, kita hidup dalam suasana yang baru, kita hidup di tempat yang baru, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari arahkanlah pandanganmu ke depan. Pikirkanlah perkara-perkara yang surgawi. Pikirkanlah hal-hal yang baik. Pikirkanlah hal-hal yang berguna, yang bisa memuliakan Tuhan. Karena kehidupan kita begitu singkat, kehidupan kita begitu cepat berlalu. Tetapi marilah Anda dan saya, kita yang telah dipilih, kita yang telah dikhususkan, kita yang telah dikuduskan oleh darah Kristus, marilah kita tidak hidup dalam kecelaan, tetapi marilah setiap kita untuk hidup di area yang baru. Kita hidup di rumah yang baru, kita hidup di suasana yang baru, yaitu hidup baru di dalam Kristus. Biarlah firman hari ini meneguhkan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu. Meteraikan firman-Mu, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, di dalam hidup kami, agar boleh benih firman ini membawa kami kepada sebuah level iman, membawa kami kepada sebuah pemahaman baru, membawa kami kepada sebuah semangat baru. Sesungguhnya kami adalah umat pilihan yang dikuduskan, yang dikhususkan oleh Tuhan. Kami adalah umat pilihan yang ditetapkan Tuhan untuk tujuan yang mulia, supaya kami tidak hidup seperti dunia ini, tetapi kami hidup seperti Kristus, agar kami membawa bendera Kristus, yaitu kasih Kristus yang terpancar, terang Kristus yang terpancar bagi banyak orang. Kami bersyukur buat firman, meteraikan firman-Mu hari ini. Berkati semua umat-Mu. Kami persiapkan hati dan hidup kami untuk menerima, mengikuti perjamuan kudus saat ini. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan seluruh hidup kita bagi kita semua yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Karena itu dengarkanlah titah perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita merenungkan akan perjalanan hidup kita sampai hari ini. Jika ada pelanggaran dan dosa yang kita lakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan,
Jika selama dalam perjalanan iman kita seringkali jatuh bangun, mari kita datang kepada Tuhan meminta pengampunan, sehingga kita boleh dilayakkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Sementara Bapak Ibu Saudara mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, kita bersama-sama menaikkan pujian terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Biarkanlah musik mengiringi pujian ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita mempersiapkan diri untuk bersama-sama kita makan roti dan minum cawan sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Jika Bapak Ibu Saudara yang sudah siap mengikuti perjamuan kudus ini, mari saja kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, silakan memperhatikan nats firman Tuhan yang ada di roti di tangan Bapak Ibu Saudara. Biarkanlah firman Tuhan yang tercatat di sana itu akan meneguhkan iman dan panggilan saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah bersiapkan diri, mari kita angkat roti ini. Dengarkanlah firman Tuhan yang berkata demikian. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Ambillah, makanlah sebagai peringatan akan kematianku di atas kayu salib. Dengan iman dan rasa syukur, mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap dalam sikap berdoa sambil bersyukur kepada Tuhan untuk tubuhnya yang telah dipecah-pecahkan bagi setiap kita. Di tangan Bapak Ibu Saudara ada anggur. Mari angkatlah anggur ini. Dengarkanlah firman Tuhan yang meneguhkan setiap kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah sebagai peringatan akan darahku yang telah dicurahkan bagimu. Dengan rasa syukur dan iman yang tertuju kepada Yesus, mari kita minum di dalam nama Yesus Kristus.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Kita sekali lagi naikkan pujian ini, terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Sing harus menaikkan pujian ini, terlalu besar. Mari Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan. Mari minta pengampunan kepada Tuhan. Mari taruhlah hidupmu di dalam tangan Tuhan. Biarkanlah kasih dan kuasa-Nya menuntun kehidupanmu. Karyanya yang besar itu malah menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita. Apapun yang menjadi masalah kita hari ini, apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, bahkan mungkin ada sakit penyakit yang kita derita, mungkin ada harapan yang tertunda. Mari datang kepada Tuhan, rendahkan diri di hadapan Tuhan, sebab karyanya itu besar. Karyanya itu dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Engkau dan saya semakin berserah di dalam kehendak dan kuasa-Nya. Di sanalah engkau akan menemukan kasih dan anugerah-Nya yang terus melimpah di dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama memperingati perjamuan kudus di mana tubuh dan darah Kristus dikorbankan, diberikan bagi kami orang berdosa. Itu memberikan suatu tanda bagi setiap kami bahwa sesungguhnya kami yang seharusnya ada di sana. Tetapi kami bersyukur, biarkanlah pengorbanan-Mu, biarkanlah pemberian-Mu yang besar itu kami hormati, kami hargai dengan hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dengan hidup setia, hidup melayani Tuhan, hidup bersaksi bagi Tuhan, hidup melakukan hal-hal yang berguna bagi Tuhan dan yang berguna bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi momen di mana kami mengambil komitmen baru untuk melangkah ke depan dengan penuh pengharapan, karena kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan korban syukur kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama naikkan pujian Ku Pandang Hari Esok. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, sebab ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya. 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 Yesus sumber pengharapanku.
memandang hari esok dengan penuh pengharapan karena Yesus menyertai kehidupan kita. Bersama-sama saat ini kita akan mengakhiri ibadah. Saatnya kita bangkit berdiri, kita naikkan doksologi puji Allah Bapa. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan melangkahlah dengan iman, bekerjalah dengan takut akan Tuhan, belajarlah dengan sungguh-sungguh, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai, akan memimpin, membimbing, menuntun engkau dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang di kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk, ambil waktu teduh, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita saat ini. Kami hamba Tuhan, majelis mengucapkan selamat hari Minggu dan melangkahlah dengan iman di dalam setiap aspek kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Sampai jumpa di hari Minggu berikutnya. Tuhan Yesus menyertai kita. Shalom dan selamat pagi.